Selamat pagi adik-adik semuanya. Jumpa lagi di Sekolah Minggu GKJ Banyumanik. Kali ini bersama dengan Mario dan Nuela. Dan juga Mata, Panda, Mama Cita dan Papa Nanda. ya, semua dalam keadaan sehat ya adik-adik semuanya ya. Siapa yang hari ini tadi bangun pagi, bantuin mama papa bersihin tempat tidur? Aku. Nuela juga. Dan siapa yang pagi ini sudah mandi? Aku. Ya, tentunya adik-adik semuanya mengikuti ibadah sekolah minggu semuanya dalam keadaan yang bersih, sehat, dan bersukacita. Oke, sebelum kita masuk ke dalam persekutuan sekolah minggu, kita mau angkat pujian Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Puji Tuhan. Untuk selanjutnya, sebelum kita lanjutkan, kita akan berdoa dulu. Mari Mama Cita hantarkan. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang malam hari. Kami boleh tidur dengan nyenyak dan pagi ini kami boleh bangun dengan sehat, dengan kekuatan yang baru, dan Tuhan berkati di hari yang baru. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh kumpulkan kami di persekutuan sekolah minggu virtual. Kami sangat bersyukur, kami selalu sehat, kami penuh sukacita bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, biarlah segala sesuatunya untuk persekutuan sekolah minggu pagi hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, puji Tuhan. Untuk selanjutnya sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, kita mau angkat pujian baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, Kalau mau tumbuh, tulis haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Kalau mau berkat, kalau mau berkat, tulis haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Kalau mau bertumbuh, kalau mau berkat. Puji Tuhan.
Untuk selanjutnya dengan kasih kami panggilkan Ibu Eni untuk membawakan firman. Shalom adik-adik, berjumpa kembali dalam sekolah minggu online GKJ Banyumanik pada pagi hari ini. Bagaimana? Sehat semua kan? Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, tangan dilipat, mata kita pejamkan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu kepada kami. Pada hari ini, kami akan bersekolah minggu kembali. Sertai kami Tuhan, pimpin kami, supaya kami bisa memahami apa yang menjadi firman-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelumnya kakak akan menampilkan gambar-gambar yang kalian nanti bisa lihat ya. Coba lihat gambar pertama dulu. Nah, bagaimana ketika kalian melihat wajah seperti ini? Kalau kakak sih takut, ya, tidak mau mendekat. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian mau berteman dengan seseorang yang mempunyai wajah seperti ini, dengan ekspresi seperti ini? Kita lihat lagi ya gambar berikutnya. Bagaimana? Kira-kira kalian memilih yang mana? Gambar yang pertama atau yang kedua? Kalian mau berteman dengan yang mana? Gambar pertama atau kedua? Tunggu ya jawabannya, kalian pikir-pikir dulu. Sebelumnya, mari kita baca Alkitab bersama-sama. Ular tembaga, Bilangan 21 ayat 4-9. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diawali dengan cerita bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari tempat mereka diperbudak. Nah, mereka berjalan menuju ke Kanaan, kota perjanjian yang penuh dengan susu dan madu. Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi mereka. Nah, perjalanan ini sangat jauh adik-adik dan mereka harus berjalan kaki. Pada malam hari yang gelap, Tuhan memberikan mereka tiang api sehingga mereka tidak kedinginan dan juga tidak merasakan gelap di sekitar mereka. Nah, bagaimana dengan siang hari? Pada saat siang hari, Tuhan mengirimkan tiang awan sehingga mereka tidak tersengat dengan terik matahari. Luar biasa ya. Apakah kalian ingin merasakan juga? Coba kita bayangkan bersama-sama. Nah, adik-adik, rupanya perjalanan mereka itu sangat jauh. Dan mereka harus berjalan
kaki. Lama-lama mereka merasa bosan. Mereka menjadi orang yang mudah marah, mudah mengeluh. Mereka menyesal mengapa Tuhan membawa mereka dari Mesir ke Kanaan. Mereka mengeluhkan loh, Tuhan tidak ada roti di sini. Tuhan tidak ada minuman di sini. Tuhan, bagaimana kami ini? Kami akan mati di sini. Nah, mereka mengeluh seperti itu adik-adik. Bahkan ketika Tuhan menurunkan mana untuk mereka, mereka merasa muak. Muak itu artinya bosan ya. Wah, setiap hari kok makan mana terus. Anak-anak, mana adalah makanan yang dikirim Tuhan untuk mereka. Dan mereka tidak menghargai makanan yang Tuhan berikan. Padahal mana yang mereka dapat itu hanya memungut. Tidak usah mencari, tidak usah memasak, tidak usah mengolahnya. Tetapi mereka bisa langsung memakannya. Dan mereka merasa bosan, mereka muak. Nah adik-adik, tidak hanya itu, mereka juga mulai tidak patuh kepada Musa dan tidak patuh juga kepada Tuhan. Mereka banyak melakukan hal-hal yang menurut Musa, menurut Allah itu hal-hal yang tidak baik. Salah satunya mereka mudah marah, mereka mudah bete, mereka bosan, segala sesuatu mereka keluhkan. Wah, luar biasa ya bangsa Israel ini. Hingga akhirnya Tuhan memberikan ajaran kepada mereka. Tuhan memberikan didikan kepada mereka. Apa yang Tuhan lakukan ya? Tuhan mengirimkan ular tedung untuk mereka. Nah, ular-ular ini keluar dan banyak memagut mereka adik-adik. Wah, bagaimana ya rasanya kalau dipagut ular? Mengerikan ya. Kita saja melihat ular takut, kita akan lari. Bagaimana ya jika ular itu memagut kita? Aduh, jangan sampai ya. Nah, banyak bangsa Israel yang dipagut oleh ular tedung adik-adik. Banyak pula dari mereka yang harus mati. Nah, kemudian karena banyaknya orang yang dipagut ular itu, kemudian mereka datang kepada Musa. Mereka meminta kepada Musa, tolong Pak Musa berdoa kepada Allah supaya ular-ular tedung itu hilang dari sini. Karena banyak kami yang dipagut oleh ular tedung itu. Nah, Pak Musa ini sabar sekali loh adik-adik. Padahal kemarin-kemarin ya Pak Musa ini mendengarkan bagaimana bangsa Israel mengeluh. Bagaimana bangsa Israel marah-marah. Bagaimana bangsa Israel bete saat perjalanan dari Mesir ke Kanaan itu. Pak Musa dengan sabar, dengan ramah, mendengarkan permintaan mereka. Nah, Pak Musa pun kemudian berdoa kepada Allah. Nah, adik-adik, Pak Musa meminta kepada Allah supaya ular-ular tedung itu hilang dari mereka. Akan tetapi, bagaimana? Apakah Tuhan akan menjawab permintaan bangsa Israel itu? Bukankah bangsa Israel itu sudah melawan Tuhan? Bukankah mereka sudah tidak menghormati Musa? Akan tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ramah, Tuhan yang sabar. Sehingga Tuhan pun kemudian berfirman kepada Pak Musa. Nah, Tuhan mengatakan kepada Pak Musa, Musa, buatlah ular tembaga. Ular itu nanti dipasang pada tiang. Ya, tentunya tiangnya tinggi adik-adik ya. Nah, tujuannya supaya apa? Apabila nanti ada bangsa Israel yang terpagut oleh ular itu, mereka cukup memandang saja ke tiang tembaga ular tadi. Nah, apakah yang terjadi kemudian? Bagi bangsa Israel yang mau bertobat, mau kembali kepada Tuhan,
mau mendengarkan ajaran Tuhan, mereka yang terpagut cukup melihat patung ular tembaga tadi. Ya, mereka memandang ketika selesai dipagut ya, atau mereka yang terkena pagutan ular, mereka memandang. Mereka memandang kepada ular tembaga itu dan Tuhan membuat mereka sehat kembali. Tuhan membuat mereka hidup ya, tidak mati seperti orang-orang sebelumnya. Begitu adik-adik. Nah, dari gambar-gambar, dari cerita yang sudah kalian lihat tadi, kita bisa tahu ya, kita bisa merasakan bagaimana Tuhan itu sabar menghadapi bangsa Israel. Kita lihat loh anak-anak, ada tiang awan, ada tiang api, ada roti mana. Itu mujizat Tuhan yang setiap hari mereka lihat dan mereka rasakan. Tetapi mereka ini dengan mudahnya marah juga. Mereka mudah bosan, mereka mudah mengatakan penyesalannya mengapa Tuhan membawa kita semuanya ke tanah Kanaan, capek berjalan kaki jauh-jauh. Padahal tujuan mereka itu ke tanah Kanaan, sebuah tanah yang Tuhan janjikan untuk mereka, di mana di sana mereka bisa mengolah tanah sendiri. Mereka mempunyai kehidupan, mereka tidak menjadi budak. Nah, seperti itu karakter bangsa Israel, adik-adik, mereka mudi. Mudi itu artinya suasana hatinya mudah berubah. Suasana hatinya gampang bete kalau istilahnya ya. Mungkin kadang-kadang kita merasa begini, misalnya ayo kita jalan-jalan yuk, enggak aku bete. Ayo belajar, enggak aku lagi bete, aku lagi mager, enggak mau aku males. Nah, karakter-karakter seperti itu ya bangsa Israel tuh mudah berubah suasana hatinya. Bagaimana adik-adik, apakah kalian juga merasakan hal yang sama seperti yang bangsa Israel rasakan? Ya, kadang-kadang kita merasa bete, kadang-kadang kita merasa malas, kadang-kadang kita merasa mager, dan bahkan kadang-kadang kita merasa marah. Nah, ini adik-adik, apabila kita marah, ya, marah itu akan menurunkan imun kita. Marah membuat apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan itu sesuatu yang tidak baik. Istilahnya toksik. Yang suka main game, senang nonton YouTube, pasti mendengar ya, toksik perkataannya. Nah, ini perkataan orang yang marah, perkataan yang negatif, perkataan yang tidak baik. Tidak hanya itulah adik-adik, apabila orang yang marah dan marahnya itu tidak terkendali, maka mereka juga akan mudah melakukan gerakan-gerakan yang ini nanti akan merugikan diri sendiri. Contohnya seperti apa? Kalau marah tidak terkendali, bisa memukul, ya, bisa mendorong, bisa menendang, atau bahkan bisa melempar sesuatu. Adik-adik, tidak boleh seperti itu ya. Nah, karena Tuhan sudah memberikan contoh yang baik kepada bangsa Israel. Contoh yang baik buat kita semua. Kita harus seperti Tuhan yang ramah kepada siapapun, adik-adik. Ramah itu apa sih? Ramah itu sikap ya, mudah tersenyum, ya, tidak sombong. Apalagi ya, ramah itu sikap bisa dikatakan kita menampakkan wajah yang tersenyum, bukan wajah yang garang. Ya. Nah, kira-kira setelah mendengarkan firman Tuhan tadi, kita mau pilih yang mana? Ramah atau marah? Kita harus ramah, kita harus sabar, seperti yang Tuhan telah berikan kepada kita dari cerita tentang bangsa Israel yang mudah marah tadi. Kalian pasti bisa, kalian pasti mampu, karena Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk melakukan perbuatan ramah. Ya, bagaimana adik-adik? Pasti bisa ya, Tuhan memberkati.
Nah, sebelum firman Tuhan ini kita tutup, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih karena firman yang Engkau berikan kepada kami, Engkau pasti memampukan kami untuk menjadi anak yang ramah, bukan anak yang pemarah. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu, mampukan kami untuk menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Eni atas firman-Nya. Kiranya firman yang telah disampaikan bisa menjadikan berkat untuk kita semua dan adik-adik di rumah. Untuk selanjutnya ada pengumuman kali ini, ibadah sekolah minggu tidak ada aktivitas. Tetapi adik-adik jangan lupa ya mengikuti untuk lomba dalam rangka Paskah, yaitu untuk anak pra-TK dan kelas 2 SD, lomba menghias telur Paskah. Kemudian untuk anak kelas 3 SD dan juga kelas 6 SD sampai kelas 6 SD, lomba telling story mengenai firman Tuhan tentang Paskah. Untuk info lebih lengkap, adik-adik bisa lihat slide berikut ini. Ya, nanti jangan lupa untuk semua karya-karyanya, video telling story maupun video untuk foto lomba telur Paskah dikirimkan ke grup orang tua sekolah minggu. Oke, kita mau masuk dalam persembahan ya adik-adik semuanya. Nanti persembahan bisa dimasukkan ke dalam amplop. Ya, seperti ini, nanti dimasukkan dalam amplop, kemudian nanti setelah itu dititipkan ke mama papa. Kalau pas saat ibadah hari Minggu bisa dimasukkan ke dalam kotak yang ada di gereja. Oke, kita mau naikkan pujian persembahan kami. Persembahan kami dengan senang hati, dengan suka hati, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami. Persembahan kami dengan suka hati, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami. Mari kita berdoa, persembahan dan penutup. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur Tuhan memberi kesempatan kami untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Engkau. Kiranya Tuhan berkatilah persembahan kami ini, kiranya bisa bermanfaat untuk memperluas kerajaan Tuhan. Ya Bapa, kami sebentar lagi juga akan undur dari ibadah sekolah minggu. Tolong berkati kami Tuhan, untuk setiap kami dalam melakukan aktivitas kami selanjutnya. Kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita akan akhiri sekolah minggu kita di siang hari ini.
kita akan angkat pujian. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa suka melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan Tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Sekali lagi. Hati-hati gunakan mulutmu. Terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.